Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengerjaan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Maminasata rencananya akan dimulai akhir tahun ini. Proyek tersebut ditargetkan rampung 2024 mendatang. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Sulsel Ahmad Asiri usai bertemu Gubernur Anies Sudirman Sulaiman mengatakan Dirjen Cipta Karya baru-baru ini telah mengeluarkan surat persetujuan terkait biaya dan pelaksanaan pembangunan fisik proyek tersebut. Adapun penganggaran pengerjaan proyek itu dimulai tahun ini. Pihaknya berharap setelah kontrak ditandatangani anggaran tahap awal bisa cair. Proyek SPAM Regional Maminasata akan memanfaatkan air baku dari Waduk Bili-Bili dengan kapasitas sebesar 1.000 liter per detik. Target penerima manfaat 88.000 sambungan rumah atau 440.000 jiwa. Sesuai kesepakatan, Kota Makassar akan mendapatkan sebanyak 600 liter per detik, Maros 130 liter per detik, Goa 200 liter per detik, dan Kabupaten Takalar 70 liter per detik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Ini loh, podcast network favorit gue, Medio by KG Media. Seneng banget, di ulang tahun yang pertama kali ini, ada banyak special episode di podcast-podcastnya. Oh ya, lagian lo girang banget sih, gue kira elu yang ulang tahun. Pastinya, soalnya ada banyak rangkaian lain juga, mulai dari webinar, Twitter Space, sampai kuis berhadiah. Makanya, yuk cek Spotify dan YouTube Medio by KG Media sekarang. Wah, menarik banget. Yuk kita cek sekarang. Gubernur Khofifah jamin ketersediaan stok hewan kurban di Jawa Timur. Meski sedang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku PMK, dipastikan masih banyak sentra dan peternakan di Jatim dengan kondisi sehat serta aman untuk suplai hewan kurban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin dan meyakinkan masyarakat agar tidak khawatir tentang ketersediaan stok hewan kurban karena Pemprov Jatim menyiapkan regulasi seperti penyediaan sentra, lalu lintas hewan ternak hingga kesehatan hewan yang dijual untuk memastikan hewan kurban telah melalui screening ketat. Gubernur juga meminta Bupati Wali Kota di Jatim segera menyiapkan titik sentra penjualan hewan kurban disertai surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang menyatakan ternak tersebut sehat dan sesuai surat edaran Gubernur tentang pengendalian dan penanggulangan PMK pada ternak termasuk mengatur kategori status kewilayahan zona PMK hewan ternak berdasarkan 4 zonasi seperti status wilayah bebas, wilayah terduga, wilayah terluar, dan wilayah wabah. Jelang perayaan Idul Adha 2022 nanti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Palembang bakal mengeluarkan aturan baru. Aturan baru tersebut yakni penggunaan kantong plastik yang didaur ulang, sehingga jika kantong plastik tersebut dibuang, maka dengan sendirinya terurai dengan tanah. Hal itu seiring dengan dampaknya terhadap lingkungan seperti ditandai dengan peningkatan jumlah sampah, khususnya sampah hewan kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Palembang, Ahmad Mustain mengungkapkan bahwa perhitungan sampah yakni 0,7 kg dikali dengan jumlah penduduk Kota Palembang. Maka produksi sampah yakni sebanyak 1.200 ton sampah dalam sehari. Beda halnya dengan kantong kresek yang terus digunakan saat ini. Menurut Mustain, harga kantong plastik yang didaur ulang ini juga sama dengan kantong plastik kresek, berarti tidak terlalu memberatkan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.